Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di acara Obor Kisah Sosiologi dengan Mas Kevin Nobel Kurniawan. Saya mau menyapa dulu Mas Kevin. Halo Mas Kevin, apa kabar? Halo, kabarku baik. Oke. Kok jadi gue yang di mood? Halo semuanya, terima kasih sudah join di acaranya Obor. Sesuai apa ya? Sesuai poster kita sudah mengundang Mas Kevin untuk membicarakan bukunya yang terbaru dan dicetak ulang oleh penerbit Pustaka Obor Indonesia. Mungkin saya sebelum memulai acara ini, eh, saya meminta panitia untuk menyanyikan ya, mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Antarkan untuk acara hari ini. Ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mulai. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, saya Sartika Diah Nuraini. Saya penulis, gak bergiat, sekarang apa namanya diminta menjadi moderator di siang kali ini. Saya juga akan membacakan dulu biografinya narasumber sekaligus penulis buku kisah sosiologi yang teman-teman sendiri sudah pahami sebagai satu kajian yang menarik, tulisan-tulisan buku-buku Babon tentang sosiologi. Nah, saya bacakan ya. Kevin Nobel Kurniawan lahir di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 1993. Pada tahun 2013, penulis menempuh studi sarjana dalam jurusan sosiologi di Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2017 dengan judul skripsi Sosialisasi Nilai Toleransi Beragama dalam Kurikulum Terselubung. Setelah itu, Kevin melanjutkan studi master dalam bidang yang sama di University of Leeds dengan menulis tesis tentang hospitality in the midst of refugee phobia gitu. Yang kemudian dianugerahi hadiah. Hadiahnya adalah Janina Bauman Prize pada tahun 2019. Sebuah ajang atau hadiah rutin tahunan dan sudah berjalan 8 tahun
untuk sarjana-sarjana muda yang memiliki pemikiran-pemikiran terbaik gitu, dan menyumbangkan pemikiran terbaik tentang sosiologi. Penulis kembali ke Indonesia untuk mengajar, meneliti, memberi konsultasi, dan menulis buku. Nulis memiliki minat dalam bidang teori, metode kuantitatif dan kualitatif, serta isu tentang etika, khususnya dalam membahas keberadaan sang lain, the other, sebagai pijakan utama dalam sosiologi. Oke. Eh, Baik, kita kemudian akan segera memanggil narsum kita pada hari ini. Mas Kevin, apakah dirimu sudah mempersiapkan materi presentasi kah? Atau mau ngobrol-ngobrol atau mau memberikan pemaparan terkait buku yang sudah Mas Kevin tuliskan? Silakan Mas Kevin. Ngobrol-ngobrol aja kok hari ini. Sudah ada narasumber yang lain juga, mahasiswa-mahasiswa yang bisa mengupasnya. Ya, oke. Jadi udah ada mahasiswa ya. Tadi siapa aja, Mas? Bisa diperkenalkan dulu atau saya yang akan memperkenalkan? Ada satu dari ruang guru, staf pengajar ruang guru, namanya Mbak Maudi ya. Bamudi, Mbak Mudi Mudia. Rezantiara. Halo Mbak Mudi ya. Halo Kak, Hai. Ada Zendi ya. Namanya Alexander bukan ya? Betul, Alexander Yu. Iya. Iya. Bisa di-unmute? Halo, Halo, apa kabar? Jadi ada dua orang yang sangat berbakat dan pintar yang sudah membaca buku Pak Kevin ya. Saya manggil Pak atau Mas atau Akang. Mas juga boleh lah, Mbak. Oke. Mas Kevin. Mas, mungkin aku akan start dari pertanyaan pertama kali ya untuk mengantarkan dirimu bisa berbicara tentang buku ini gitu ya. Atau mungkin ada sedikit sepatah dua patah kata gitu tentang proses penulisan buku ini, Mas. Hmm, hmm. Kenapa kamu menulis buku ini awalnya? Dan apa namanya? Apakah kurang gitu literatur tentang sosiologi di Indonesia gitu atau apa yang men-trigger dirimu untuk menulis buku yang kemudian jadi bestseller ini? Jadi awalnya kan itu saya sedang sekolah di Inggris. Terus dalam proses perkuliahannya itu kepikiran kayak sepertinya butuh membuat catatan. Nah, catatannya itu berupa summary, refleksi dari pemikir-pemikir sosiologi sebelumnya kan. Nah, lalu setelah itu saya pikir sepertinya catatan kuliah buat diri saya sendiri nggak cukup karena literatur tentang teori di Indonesia itu cenderung sangat akademis. Jadi kalau mahasiswa yang membacanya itu pusing, karena udah bahasa Inggrisnya susah, pusing lagi. Jadi yang saya lakukan, saya pikir kenapa kalau tidak dibuat sederhana, tapi mendalam, substansinya tetap nggak hilang. Lalu dari situ, dari catatan kuliah, saya kumpulin berkas-berkasnya, lalu itu disusun supaya user friendly khususnya buat mahasiswa, mencoba untuk menjangkau harga yang sesuai untuk mahasiswa dan sekaligus bisa menjadi buku referensi buat adik-adik sekalian karena saya tahu rasanya belajar teori itu susah. Jadi butuh yang mudah juga dan itu bukan teori doang, itu lebih relasi kemanusiaan ya. Jadi kan kontemplasi tentang kehidupan sehari-hari itu lebih tepatnya. Oke, ada tambahan lagi waktu itu proses kerjanya, terus apakah ini juga bagian dari tugas-tugas kuliahmu? Kan maksudnya tidak tidak semua ditulis di sana ataukah di sana semua terus draft jadi langsung kamu kirimkan ke penerbit atau bagaimana Mas Hmm. prosesnya? Jadi awal nulisnya itu cuma sampai 4 bab. Karena Hmm. awalnya cuma tulis 4 bab di awal, terus mikir, udahlah nanti kalau sampai kembali ke Indonesia baru lanjut nulis lagi. Karena
Studi di Inggris itu cukup susah. Ngerjain tesisnya itu cukup berat. Jadi itu sepertinya kayak selama 4 bulan, 5 bulan intens. Ngerjain tesis, baca-baca buku sampai ratusan referensi. Itu harus dibaca. Jadi udah nggak ada waktu lagi untuk menuliskannya. Jadi awalnya cuma 4 bab. Lalu tesisnya sudah selesai, saya lanjutin bab-bab yang akan datang, dan sampai di Indonesia saya masih menulis itu. Lalu direvisi selama, kalau nggak salah, 25 draft. Jadi revisi 25 kali untuk bisa menjadikan sebuah buku seperti itu. Luar biasa, gila, 25 kali revisi. Ini rajin sekali dan kita juga lihat rajin atau kurang kerjaan. Ini kita lihat ya, memang dari apa namanya lembar bibliografi aja itu berlembar-lembar pemirsa gitu loh. Maksudnya itu seserius itu dan semumpuni itu gitu loh Mas Kevin Nobel Kurniawan gitu. Nah, Mas, disiplin keilmuan dalam sosiologi eh, dari dari dirimu sendiri nih, apa yang membuatmu kemudian tertarik belajar sosiologi dan Hmm. saat itu eh, apa namanya random banget gitu, kenapa gitu, kenapa Hmm. sosiologi, why? Itu pas di SMA ya. Jadi pas SMA itu saya baru mulai mikir-mikir kelas 12 mau ambil jurusan apa gitu. Kayak ambil hukum, kayaknya saya bukan tipe orang yang suka debat, suka ngurusin yang apa urusan kenegaraan. Kok bilang ambil ekonomi saya juga bisa sih, tapi kayak udahlah itu udah bosen. Nggak bisa. Akhirnya mikir kayak apa sih yang paling kena dengan manusia, yaitu relasi manusia. Dan itu ditemukan dalam sosiologi sih. Jadi selain filsafat itu ambilnya sosiologi, jadi S1 akhirnya ngambilnya sosiologi. Lalu mikir-mikir, kayak ambil S2, dalemin lagi lah, dalemin si siapa, Bauman kan. Itu di bab 6 kisah sosiologi, itu memang dosen yang saya incar itu dia, di University of Leeds. Tema tentang kemanusiaannya sangat kental. Jadi saya dalemin lagi, baru ya tibalah sampai sekarang. Jadinya seperti ini. Oke, dapat beasiswa dari mana kemarin? Beasiswanya dari situ. Dari Dari Leeds-nya. universitinya sana, Oke. salah satu penghargaannya dari sana. Terus juga ada self funding, terus ada apa kerja sendiri juga waktu ada di Inggris. I It, see. Oke. Nah, Mas, eh dari proses penulisan buku ini nih, yang paling membuatmu apa namanya, itu menyusun bab yang mana, yang membuatmu dalam ya ini, rasanya. iya, yang paling sampai sekarang kamu ingin, saya ingin nih mempelajari ini lebih lanjut gitu, Hmm, tapi, hmm. Kalau bab 6 itu udah jelas. Salah satu dosen saya itu waktu lagi di Inggris, itu muridnya si Zygmunt Bauman. Saya ketemu anaknya juga. I see. Jadi dia bisa dikatakan sebagai sosiolog legendaris. Jadi kalau diskalakan ya, saya kalau bikin skala seperti itu, jenis-jenis pemikir-pemikir hebat di dunia, salah satu skala yang tertinggi itu adalah Sigmund Bauman. Dia hidup di 2 zaman, sebelum Perang Dunia, setelah Perang Dunia, terus di era digital hari ini. Jadi dia nguasain segala jenis pemikirannya. Terus selain Sigmund Bauman, Etzioni itu bab 14. Nah, kisah tentang komunitas itu based on true story. Kalau teman-teman baca kisah sosiologi di apa setiap halaman pertama, saya selalu membawa yang namanya ini ya apa, selalu membawa yang namanya sebuah kisah dulu. Jadi mengantar pembaca ke dalam konteks dulu. Nah itu based on true story. Jadi saya tahu seorang ayah yang jauh-jauh dari Sumedang datang ke kantor departemen sosiologi mencari ada nggak yang bisa bantuin dia untuk apa untuk mengantarkan dia belajar bagaimana bisa bawa anaknya itu daftar ke kuliah sosiologi di UI. Kan jauh-jauh ya dari Sumedang 3 hari, nginep di Masjid UI, terus cari kantornya, sampai akhirnya ketemu dan ada mahasiswa yang bantuin, ada dosen yang bantuin juga, dan anak perempuan itu akhirnya masuk sekarang ke dalam apa ke dalam departemen dan lagi skripsian kalau nggak salah.
Itu ada beberapa based on true story sih. Jadi itu yang teringat. Jadi di setiap babnya itu dirimu selalu membuka dengan contoh-contoh atau sampel-sampel ya. Itu Mm-mm. dari yang kemudian ditarik ke penalaran-penalaran yang sifatnya teoritis ya. Gitu Betul, ya. betul. Oke. Pakai kisah dulu sih. Kisah dulu supaya terkesannya enteng gitu, cair Iya, gitu ya. iya. Heeh, mm. Nah, Mas, ini kita mempersilahkan juga dua orang penanggap yang sudah diundang juga nih sama Mas Kevin. Hmm. Eh, kita persilahkan dulu ya, Mudia sama Alex. Jadi mau Mudia dulu ya, mungkin ya. Silakan Mudia. Oke, baik, Mbak Dian dan Kak Kevin juga dan, teman-teman yang mungkin udah bergabung juga nih di acara hari ini. Mungkin ini aku mau sedikit sharing aja sih kali ya, terkait dengan buku yang memang udah Kak Kevin tulis gitu, terkait dengan kisah sosiologi. Kebetulan, di sini aku juga sebagai, mahasiswa yang diajar oleh Kak Kevin gitu, dan kebetulan banget pas buku kisah sosiologi ini keluar, itu aku juga lagi tengah belajar tentang teori-teori sosiologi gitu. Dan aku melihat adanya buku ini tuh sangat membantu banget untuk mahasiswa gitu ya, untuk kita semua pelajarin secara lebih mudah juga gitu. Karena tadi yang Kak Kevin udah bilang, mungkin bisa gitu untuk belajar teori-teori dan juga konsep-konsep yang ada di sosiologi, tapi memang kebanyakan dari bahan bacaan yang ada itu bahasa Inggrisnya dikemas dengan juga cukup berat gitu kan dan sangat ilmiah gitu. Nah, aku merefleksikan mungkin dari teman-teman aku yang juga membaca buku ini, walaupun beberapa itu dari mungkin latar belakang yang kurang suka baca gitu, tapi ternyata ini sangat membantu mereka gitu. Apalagi karena di bagian depan tadi yang Kak Kevin udah katakan sebelumnya, juga diantarkan dengan kisah-kisah yang ringan gitu. Jadi kita tahu, oh, ini toh konteks yang akan dijelaskan, lalu juga bagaimana kita mungkin merefleksikan Eee, penjelasan yang ada itu ke lingkungan di sekitar kita gitu. Karena memang inti dari teori sosiologi itu kan bagaimana kita mungkin bisa menerapkannya gitu ya, menggunakannya untuk menganalisis apa sih yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu sih Kak, kalau dari tanggapan aku. Terus, kisah yang paling menarik dan dibaca secara epistemik gitu ya sama Mas Kevin itu yang bagian mana? Kamu yang paling kamu membekas banget dan relate banget sama kehidupan kamu yang mana, Mudi? Kebetulan aku paling suka itu bagian yang Gayatri Spivak sih, yang terutama tentang perempuan gitu. Karena dari Kak Kevin ini sendiri kan menuliskan gitu ya, dari kisahnya bagaimana sih ada seorang perempuan gitu ya, anak perempuan yang mungkin datang di tengah-tengah kita gitu, namun membawa dengan segala kerumitan hidup yang dia punya gitu. Lalu ini sendiri kemudian dikemas gitu, dibedah dengan pemikiran-pemikirannya Gayatri Spivak yang menurut saya mudah sekali untuk dicerna, membekas sekali untuk kita bisa berempati terkait apa sih yang terjadi di lingkungan sekitar kita, terutama yang menimpa komunitas perempuan gitu sih, Kak. Oke, eh, sekarang aku mengundang Alex ya. Alex juga bisa telling stories juga mengulang atau apa namanya me- merecap ulang gitu yang apa yang sudah diceritakan di buku ini karena si kisahnya balutannya itu kaya akan kisah-kisah gitu, analogi-analogi, terus percontohan-percontohan hidup gitu kan yang apa namanya bisa kamu ceritakan ulang gitu Alex ketika kamu membaca di bab mana dan pemikiran siapa yang kamu paling sukain gitu setelah kamu membaca bukunya Mas Kevin. Silakan Alex. Selamat siang Kak Nobel, Kak Sartika, dan teman-teman sekalian. Kalau menurut saya sih pemikiran yang paling ngena buat saya itu sama seperti Moody, pemikirannya Gayatri Spivak. Itu karena pandangannya itu yang unik. Karena biasanya tuh kita kalau belajar sosiologi itu dari kacamata orang Barat. Sedangkan Spivak sendiri, dia yang orang India, terus juga perempuan. Seperti yang kita tahu, di India sana perempuan masih dipandang rendah.
mungkin juga ini dapat relate juga kepada kejadian di Indonesia. Oleh karena itu, ya saya sering memakai teorinya tuh untuk mengupas-ngupas fenomena yang ada di Indonesia sendiri, khususnya tentang gender dan juga relasi kuasa, itu. Eee, Kak Sartika, boleh nggak nanya ke Kak Nobel ya juga? Iya, kalau Kak Nobel kan tadi jawab dia suka banget sama dosennya gitu kan. Nah, sebenarnya kuncian-kuncian atau keynotes dari Bauman dan juga yang tadi tuh yang komunitas yang apa diungkapkan Kak Nobel atau Kak Kevin tentang komunitas itu seperti apa sih, Kak? Silakan. Kalau komunitas itu seperti ini ya, apa? Hubungan antar manusia tuh bukan hubungan antar benda. Biasanya kalau kita berkomunitas itu kadang confuse gitu loh dengan berjejaring. Kalau orang berjejaring kan kita mencari objek yang kita sukai, apakah dia itu mempunyai kriteria tertentu, apakah dia itu tampilan fisiknya, apakah dia mempunyai skill set tertentu yang bisa kita pakai. Jadi kata kuncinya adalah kebendaan. Apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita pilih dan kita unselect lagi. Nah, sedangkan kalau kita berkomunitas kan kita bukan hanya bertemu dengan kebendaan, atribut-atribut yang dimiliki orang, tapi kita bertemu dengan sang orang itu sendiri, melampaui segala benda yang mengitari dirinya maupun diri kita. Itu bertemu dengan manusianya, bukan bendanya. Jadi kalau kita berkomunitas betul-betul kayak bertemu dalam relasi ya, bukan bertemu dalam transaksi saja. Nah, biasanya mulai dari pemikiran seperti itu. Core dasarnya adalah manusia adalah manusia, benda adalah benda, manusia bukan benda saja. Itu kita bisa menjabarkan banyak sekali hal, termasuk pemikiran tentang perempuan. Perempuan bukan hanya atribut fisiknya saja, ataupun posisi sosialnya saja, tapi memang perempuan pun juga adalah manusia yang mempunyai sang aku yang ingin dilindungi, dihargai, dan sebagainya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi inti dasar dari sosiologi yang perlu kita kupas dalam keseharian kita gitu. Oke, Alex sendiri gimana? Ada tanggapan lain dari bukunya Kak Kevin? Saya setuju sih dengan Kak Kevin, bahwa sosiologi itu nggak cuman sebagai komunitas juga, tapi juga dapat merefleksikan tentang diri kita sendiri, tentang bagaimana perspektif kita melihat orang-orang, dan juga tindakan apa yang dapat kita lakukan pada orang-orang. Nah, dari yang saya lihat di buku tuh, bukunya tuh lebih sebagai refleksi diri Kak Nobel, mungkin perpanjangan diri dari Kak Nobel sendiri, tentang apa itu komunitas, apa itu manusia bagi Kak Nobel. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan sih yang masih mengganjal di diriku. Hmm. Nah, menurut Kak Nobel sendiri tuh, ada nggak sih perbedaan pengajaran teori sosiologi di Indonesia sama di Inggris? Melihat tadi Kak Nobel juga belajar di Inggris juga. Terus juga mau nanya juga nih, tentu pengalaman di Inggris tuh masih berbekas di Kakak ya. Jadi itu berpengaruh nggak sih ke gaya penulisan Kakak? Mungkin karena sudah merasakan tinggal di Inggris, jadi tulisannya lebih reflektif daripada di Indonesia. Kalau jujur aja ya Alex, refleksinya itu dari Indonesia. Kalau Inggrisnya itu akademisnya. Jadi cara berpikir akademisnya, sistematiknya, teksturnya ya, tekstur dari bahasanya itu memang banyak dipengaruhi oleh budaya di Inggris. Yaitu budaya Inggris kan bahasanya mirip-mirip ini ya, sastra Inggris yang sangat suka dibaca oleh banyak orang. Tapi kalau bicara soal refleksi itu justru dari Indonesia. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kalau teman-teman sekolah di Inggris, teman-teman akan nemuin hubungan antara dosen dan mahasiswa biasanya cenderung akademik gitu. Kita membangun secara intelektual. Tapi kalau kita ada di Indonesia, it's not just intelektual. Kadang teman-teman tuh bisa ngerasain
hubungan antara dosen dan mahasiswa itu kayak hubungan senior dan junior. Lebih tepatnya kakak senior dan adik junior, bukan hanya senior junior saja ya. Jadi relasi personal itu tuh membangun yang namanya ini ya, inspirasi buat perkembangan akademik dan intelektualnya. Itu yang bisa saya bawain sih dari pengalaman di dua negara itu. Oke. Ada pertanyaan lagi, Alex? Atau kita bisa bebas lagi untuk mengulik Kak Kevin dengan pertanyaan yang lebih mendalam tentang bukunya? Boleh Kak buat diulik dengan pertanyaan lebih mendalam. Oke. Nanti kamu siapkan juga ya pertanyaan-pertanyaan lain ya yang juga bisa membantu saya untuk bisa mengelaborasi pemikirannya, eh, ya, bukan pemikiran ya, pandangan-pandangan Mas Kevin di bukunya. Mas Kevin, aku tertarik sekali dengan beberapa kisah gitu di sini yang kemudian kamu baca gitu. Eh, ini menariknya buku yang apa ya, yang lengkap gitu. Kayak selayang pandang gitu loh. Kalau 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 ada sastra Indonesia itu kayak kita memberi panggung untuk para misalkan sastrawan-sastrawan gitu. Nah, ini di sosiologinya gitu kan. Pemikiran-pemikiran sosiologi yang babon Anda berikan pembacaan dan juga eh, apa eh, dan juga eh, tambahan reflektif gitu ya seperti kata Alex tadi. Nah, eh, ini sehingga kemudian kan dibaca oleh si pemberi pengantar, yaitu Ibu Francisia Seda ya. Ini dosen atau Dosen mentor, profesor? Oke. dosen mentor saya. Dosen mentor di UI ya? Iya, Beliau lagi hadir nggak atau tidak? enggak hari Oh, ini enggak. enggak hadir. Tahun lalu hadir. Tahun lalu hadir. Tahun lalu Oke. hadir. Mm-mm. Jadi beliau tuh bilang bahwa di sini tuh menariknya, oleh karena itu saya ingin menjelaskan bahwa perjalanan kita dalam wisata pemikiran sosiologi itu perlu disertai keinginan untuk memahami konteks kehidupan manusia terlebih dahulu, yaitu dengan mengaitkan teori serta ini dengan pengalaman personal. Nah, em, artinya aku jadi penasaran gitu. Eh, Teknik seperti ini, pembacaan seperti ini, menulis esai seperti ini itu memang diberlakukan ke semua mahasiswa ketika Mas menuliskan 5 draft pertama dari bab ini, atau ini memang khas gaya penulisanmu, atau tulisan-tulisan dulu itu kemudian di remake ulang, disesuaikan dengan kebutuhan publisitas atau penerbitan di sini. Kalau saya lebih mixnya antara dua sih, kebutuhan publik sama gaya saya sendiri. Karena gaya saya itu pakai bahasanya. Kalau ditanya sama saya, siapa sih tokoh favorit saya yang berbicara di belakang kepala saya, sehingga gaya penulisannya seperti itu bahasa yang paling jelas itu dua orang sih. Satu Martin Buber, dia yang bilang relasi kita dengan orang lain tuh harus aku dan engkau, bukan aku dan benda. Terus yang kedua adalah Erich Fromm. Kalau teman-teman baca tulisan Erich Fromm yang dua buku terkenal itu, Seni Mencintai atau Memaknai Hakikat Cinta, dia cara menjelaskannya itu sangat clear ya. Kejelasannya dalam menggunakan bahasa itu bukan bahasa yang buram atau yang gelap, yang seringkali dipakai oleh banyak filsuf, jadi semakin gelap semakin intelektual. Justru dia membuatnya semakin terang, jadi semakin jelas. Nah, saya pakai dua tokoh itu, lalu saya ramukan dengan pribadi saya dalam cara mengalirkan kata-katanya. Kemudian saya lihat apakah teman-teman publik itu suka atau enggak. Nah, pertama yang saya lakukan adalah saya tanya sama mahasiswa saya dulu. Ini kalian enjoy nggak nih kalau baca kayak gini? Atau enggak kalian stres bacanya? Kalau mahasiswa saya yang biasa-biasa aja bisa bilang, oh saya suka kok, paham, saya paham kok. Ya berarti saya bisa ambil kesimpulan kira-kira publik akan suka. Gitu. Oh, oke. Jadi tetap ada feedback
loop Ya, gitu ya antara dirimu dan pembaca-pembaca yang kebanyakan memang dirimu udah sadari bahwa ini memang untuk edukasi dan untuk mahasiswa gitu, dan betul, mereka betul, harus bisa mencerna itu dengan baik gitu karena traktat-traktatnya pasti akan membuat mereka semakin pusing gitu kan. betul. Nah, Mas, agak mendalam lagi nih. Yang menurut Mas sendiri, kan tadi udah ada yang paling susah baca siapa sih gitu Hmm, kan. Nah, untuk kan logik di sosiologi itu kan kebanyakan kalau kita tata gitu ya struktur-strukturnya itu memang sangat apa namanya philosophically based gitu kan. Maksudnya dia tuh bener-bener tidak bisa terlepas dari apa perindukannya gitu, filsafat gitu ya kan. Kalmak gitu kan, mbahnya gitu. Nah, eh pertanyaan aku kemudian ke dirimu, em, itu kan berat ya, maksudnya untuk menalar satu atau dua kata di traktat-traktat itu gitu. Eh, apa yang bisa membuatmu memahami itu kenapa bisa secemerlang sekarang gitu? Maksudnya secemerlang sekarang tuh kok jadi terlihat mudah ya gitu. Kalau gue sendiri yang baca bisa 1 tahun nggak kelar-kelar gitu dan nggak ngerti juga gitu kan. Nah itulah obor, maksudnya itulah itulah yang kemudian oh kayaknya nih obor nih ada misi intelektual yang memang bukan bermaksud pendangkalan gitu, tapi bahwa teori-teori itu tuh harus menyapa gitu dalam bentuk dan wujud yang lain. Nah, Mas, eh, dirimu makan apa? Kok bisa? Kok bisa gitu loh? Heeh. Indomie, Mbak. Aduh, Indomie. Ceritain dikit dong Mas, Oke, taktik meluluh lantakkan teori-teori berat itu. oke, oke. Kalau filsafat, bacaan itu udah dari SMA. Dunia Sofi itu dari SMA. Art of Loving, Seni Memaknai Hakikat Cinta, I Endow. Kebetulan saya dapat guru filsafat yang sangat baik sih. Jadi dia bantuin saya ngertiin, dia nerjemahin buat saya. Siapa dia? Dia guru saya di SMA dulu. Itu siapa ya? Ivan Kristiono. Itu guru saya pas guru dia sekolah di STF, Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara kan. Sekarang tempat saya sekolah juga di situ. Nah, kedua, ternyata belajar filsafat doang, membaca filsafat nggak cukup. Itu masih bare minimum sih. Ibaratnya kayak kalau teman-teman mau jadi filsuf memang harus baca filsafat, itu nggak salah. Tapi yang lebih inti lagi, yang membawa saya bisa memaknai filsafat, nyambungin ke sosiologi, itu interaksi sosial sih. In everyday situation. Jadi dengerin orang curhat, dengerin orang ngomong, dengerin orang ceritain cerita keluarganya, dari mana dia berasal. Itu banyak hal yang bisa dipelajari. Jadi kalau belajar tips and tricks dalam belajar filosofi itu nggak ada cara lain yang lebih ampuh daripada ngomong sama orang secara mendalam. Baru baca buku untuk confirm pengalaman pendengaran itu, untuk memberikan nama terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah kita dengarkan. Itu cara yang paling ampuh, yang which is kalau ditanya udah berapa lama, mulai mendengarkan ya, mulai baca itu sejak usia 16 tahun. Sekarang udah sekitar 12 tahun. Jadi ya bayangkan, sudah 12 tahun melakukan hal yang sama berkali-kali, mau nggak mau pasti temuin kosakata yang sederhana untuk menggampangkan dong cara menjelaskan pengalaman seperti itu. Lalu itu disampaikan dalam buku. Itu caranya. Oke. Eh, jadi sekarang ngambil S3-nya di STF Driakara atau Iya. gimana? Ini lagi Oh, persiapan. nice, very nice. Dapat pembimbing siapa, Mas? Moga-moga dapatnya Romo Thomas ya, karena dia Martin Buber, Levinas, Bauman, Kierkegaard itu sangat eksistensial. Itu aliran saya eksistensial. Oh, oke, oke, siap. Sukses ya, Mas. Berapa tahun lagi kira-kira? Masih 5 tahun. Nah, baru masuk ya.
Ini baru masuk, baru persiapan matrikulasi. Iya. Oh, ada titipan pertanyaan nih. Katanya dia tidak bisa secara langsung menyampaikannya gitu, tapi dia menitipkannya pada saya. Halo, Mas Kevin, sebelumnya mohon maaf tidak bisa bertanya secara langsung. Em, Latar belakang saya adalah mahasiswa film dan televisi. Saya sangat meminati bab tentang Michael Foucault, tentang relasi kekuasaan yang tersebar. Ini memang kajiannya sangat ini ya, sangat menyebar gitu ya, cepet banget gitu. Kayak orang tuh relasi kekuasaan tuh udah kayak buzzword yang di mana-mana ada gitu. Dan tapi ya oke lah. Nah, selanjutnya, saya ingin menguliknya lebih lanjut katanya. Setelah mengenal Foucault, secuil dari pengantarnya Mas Kevin ini, saya jadi sering melihat hampir semuanya menggunakan kacamata dominasi kekuasaan tadi itu, dominasi gitu. Nah, dari situ adakah saran dari Mas Kevin agar saya terus bisa mengulik Foucault sekaligus bisa dikaitkan dengan studi film? Terima kasih. Ini sangat psikoanalisis ya sebenarnya ya Iya, Foucault ya. iya. Bisa dijelaskan nggak Mas? Pertama saya bukan orang film ya. Jadi saya bingung gitu gimana ngomongin tentang film. Tapi kalau mau ngomongin film yang nyambung sama Foucault, itu sebenarnya yang beberapa film terbaru, Squid Games dan The Joker, itu sangat menggambarkan Foucault. Foucault bicara tentang bahwa dunia ini adalah dunia untuk menguasai atau dikuasai. Dan tujuan jadi manusia kan adalah untuk aware ya, kritis terhadap hal itu dan tidak mudah dimakan oleh sistem seperti itu gitu. Nah, film yang menggambarkan itu saya lihat yang cukup bagus tahun lalu adalah The Joker. Itu waktu ketika si Joker mau nembak si siapa, Murphy, kalau nggak salah, dia bilang, kalian semua tuh hanya memikirkan saya sebagai orang yang lemah. Dan konsep baik dan benar, lucu dan nggak lucu, itu kan hanya ditentukan oleh yang berkuasa. Jadi nggak ada tuh yang namanya benar-benar kalian peduli sama manusia. Terus pertama, yang kedua Squid Games. Squid Games kan tentang relasi kekuasaan. Bagaimana orang awalnya ikut game itu kaget, ternyata game itu sangat membahayakan. Waktu keluar dibilang bisa kalian kalau mau baik lagi bisa baik lagi, ternyata semua orang baik lagi main game itu. Artinya apa? Artinya adalah banyak orang bilang kenyataan Squid Games itu bagi mereka lebih menghiburkan daripada kenyataan sehari-hari bahwa mereka terlilit oleh hutang. Nah, itu sangat menggambarkan tentang dunia matrix ya, dunia matrix yang sedang kita hidupi saat ini, bahwa dunia kenyataan yang kita lewatin saat ini tuh banyak kepentingan dan orang tidak memperdulikan orang lain seperti yang selayaknya manusia diperhatikan gitu. Nah, jadi memang pandangan Foucault untuk film itu sangat mampu untuk membuat kesadaran. Intinya adalah membuat kita sadar akan potensi kekuasaan yang terjadi. Dan film itu sekarang lebih efektif daripada buku ya, karena dia lebih singkat, lebih cepat, dan lebih menyebar. Orang lebih gampang nonton kan. Iya, tapi lebih mahal bikinnya, ya Iya, kan? benar sekali saudara-saudara. Jadi, tapi itu ketajamannya, buku itu nggak bisa menyampaikan emosi dari penulis. Paling banter frekuensinya cuma dalam batasan kata-kata. Tapi kan kalau film, emosionalitasnya itu bisa tajam sekali dan membicarakan injustice melalui buku memang make sense, tetapi membicarakan injustice lewat film itu lebih dari make sense ya, itu bisa benar-benar bikin orang tergerak ya. Kira-kira seperti itu kalau kita sambungin Foucault ke dalam film. Oke. Oke, semoga tidak macet ya Mas Kevin ya sinyalnya. Tadi agak freezing. Bagi teman-teman yang juga mau bertanya ke Mas Kevin, dipersilakan. Kita udah masuk sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab ya. Tadi udah ada yang bertanya. Nah, ini dari Henry Hutahean, Kak. Bertanya dong, mohon izin Kak, gitu. Pak Kevin,
Bagaimana dapat memilah-milah atau justru mengkombinasikan ilmu humaniora atau sosial dalam menulis karya di bidang sosiologi? Bagaimana analisis dan metode berpikir sosiologis dapat dimanfaatkan dalam tulisan-tulisan di bidang ilmu sosial dan humaniora? Misalnya tentang tulisan pada manusia atau masyarakat sadar atau taat hukum. Terima kasih. Oke. Kompleks ya pertanyaannya. Iya Nah, nih, kayaknya iya, pada ini banget gitu ya pertanyaannya, iya, ini kayak masih berat banget pertanyaan nih Mas. masuk sih. Tapi penjelasannya bisa ringan dan mudah dimengerti aja Mas. Nanti aku tambah pusing jadi tidak ini, Ya, tidak bisa kita tidur kita yang memikirkan kagok-kagok itu. gitu ya. Kita yang bully Heeh. peserta sekarang ya. Iya, Jangan kita yang dibully terus dengan pertanyaan. iya. Silakan Kalau Mas. kalau saya lihatnya gini sih, hmm, ilmu sosial itu interdisipliner. Nggak bisa sosiologi fix hanya sosiologi. Ilmu sosial tuh dia kayak campuran warna ya. Ada yang pakai krayon, ada yang pakai charcoal, ada yang pakai painting. Itu semua bisa dicampur aduk lalu menjadi sebuah lukisan gambar secara utuh. Nah, jadi bagaimana kita bisa membangun kerangka di tengah percampuran ilmu sosial humaniora? Pertama sih, yang paling penting adalah tahu dulu tujuan dan fokus pembahasannya apa. Kalau misalnya pembahasannya adalah hukum, maka fokusnya adalah hukum. Jangan digerakin ke politik, jangan digerakin ke ekonomi, jangan gerakin ke antropologi. Fokusnya di hukum. Kayak kita lukis gambar muka seseorang ya, fokusnya di matanya dulu. Selalu gambar di matanya. Jadi fokusnya. Lalu kita bisa campur aduk. Kita bisa ambil dari kajian filsafatnya dulu. Kita bisa ambil dari kajian historinya dulu. Kita bisa ambil dari kajian antropologi, sosiologi. Sosiologi itu di mana? Di tengah percampuran bahan-bahan tersebut. Sosiologi itu lebih seperti radar. Radar antara kaya dan miskin, antara perbedaan suku, agama, dan ras. Itu sosiologi. Filsafat lebih ke meaning of life. Jadi dia menjadi dasarnya yang menggerakkan kita dalam di tengah radar kemanusiaan. Tapi sosiologi yang kasih X-ray, radarnya di mana. Antropologi pada kepercayaan. Jadi antropologi itu lebih seperti beliefs ya. Kalau sosiologi lebih seperti radar. Oke, itu sih. Bentar, saya mau nanya. Internet saya nih stuck atau lancar atau gimana? Lancar sih Mas tadi. Oke, sip. Ah, Saya sambil ganti koneksi dulu, sambil bacakan pertanyaan berikutnya. iya, saya bacakan ya, Mas Kevin. Aku tuh jadi kepo terkait yang disampaikan Mas Kevin, yang aku dan engkau, bukan aku dan benda. Nah, relasi antar manusia yang aku dan engkau tuh gimana sih, Mas? Cie. Ini kalau di kepalaku sebagai seorang penulis sastrawan gitu ya, ini banter banget nih, aku dan engkau. Sebatas Yang yang saya pahami, ketika orang membangun relasi itu ya supaya mendapat dalam tanda kutip keuntungan transaksional tadi ya. Coba ya, bisa nggak dijelaskan perbedaannya, Mas? bahkan bahkan ini ya eh, bahkan keinginan untuk membangun romansa pun, mendapatkan romansa dari seseorang, itu pun bukan hubungan aku dan engkau, itu masih aku dan benda ya. Eh, itu agak tricky sih. Kalau saya pakai bukunya Buber, saya sambungin ke Eric Fromm. Si Eric Fromm akan bilang bahwa ada perbedaan utama sih antara orang yang jatuh cinta dan berdiri dalam cinta. Dia sering banyak bicara tentang cinta. Tapi kalau mau lebih tepatnya adalah berdiri dalam kemanusiaan dan jatuh ke dalam cinta. Jadi kalau jatuh dalam cinta itu kayak bucin. Aku ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu yang sesuai dengan seleraku.
Karena aku adalah aku mencari sesuatu yang sesuai dengan diriku, maka aku mencari benda itu dari orang lain. Itu bisa jadi toxic relationship sih. Kalau aku dan engkau itu adalah antidot terhadap toksisitas tersebut, dan pastinya tidak mencari sesuatu dari orang itu, tapi ingin memberikan lebih dari sesuatu. Biasanya hubungan kayak gitu tuh bukan hubungan yang kita rasain romansa cinta. Itu sudah melebihi dari itu. Dia akan berada di posisi kayak emosionalitasnya tuh bukan mencari sesuatu. Dia nggak akan bucin, dia nggak akan sampai dia nggak akan sampai merasa insecure kalau aku nggak dapat sesuatu dari orang itu. Tapi dia akan merasa bahagia pada dirinya. Nah, kalau kata Fromm dibilang, itu dinilai caranya gimana? Caranya adalah dengan berdiam diri sendiri. Kalau seseorang sudah merasa cukup dengan diri sendiri tanpa menginginkan sesuatu dari orang lain, dia sudah berada dalam posisi aku dan engkau. Aloneness doesn't mean loneliness. Itu kuncinya. Wow. Oke. Ini penjelasannya sangat ini ya, sangat romantik ya. Romantik. Jadi sesi konseling jadinya. Iya. Jadi sesi psikologis gitu kan. Ayo, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Keren pemaparan Kak Kevin, dalam dan mantap. Iya dong, kan ilmuwan muda, gimana sih? Kak Kevin, bisa nggak sedikit ceritakan tentang tentang Bauman? Tadi kan belum ya, maksudnya etika kan gitu loh. Tadi yang kakak jelaskan itu soal komunitas. Nah, bisa nggak sedikit jelaskan tentang etika? Etika Bauman ya, Mm-mm. itu ada konteksnya. Jadi waktu Bauman itu hidup, dia kan dari 1900 sekian sampai 2017. Nah, dia melewati masa Perang Dunia Pertama, Kedua, sampai ke era internet. Jadi dia udah melewati semua zaman tuh, selama 1 abad. Lengkap gitu ya. Nah, di dalam proses perjalanannya itu, kita melihat bahwa kejahatan terbesar di planet bumi ini itu bukan sesuatu yang terjadi pada zaman purba maupun pada zaman kuno, tetapi pada zaman modern, which is not very far from now. Itu sekitar 70 tahun yang lalu terjadi perang dunia besar, Holocaust, pembunuhan massal. Itu bukan sesuatu yang jauh di luar sana. Nah, di situ si Bauman mikir kayak, kenapa enlightenment yang menjanjikan adanya rasionalitas, adanya kemajuan sains yang demikian hebat, malah dipakai untuk melakukan Perang Dunia Pertama, Kedua, dan pembunuhan massal Holocaust. Apakah setelah Holocaust terjadi di Eropa, akan terjadi Holocaust berikutnya di tempat-tempat yang lain? Buktinya terjadi. Jadi, apa sih fondasi untuk bisa menjaga kehidupan sosial yang baik? Maka si Bauman bilang, mau nggak mau harus etika. No other way around. Mau nggak mau harus masuk kepada etika kemanusiaan. Nah, si Bauman bilang tuh, etika kemanusiaannya kan dari Levinas. Dia bilang tuh, kalau kita lihat manusia ya, ketika kita memandang manusia, coba deh lihat muka orang lain. Orang ketika lagi minta-minta di jalanan, kita tatap wajahnya aja, itu ada rasa ketakutan gitu loh. Ketakutan bahwa kita sebagai orang kok bisa ya ninggalin orang lain begitu aja. Ketakutan kok bisa ya kita membiarkan orang lapar hidup di jalanan seperti itu. Nah, jadi rasa seperti itu, rasa takut meninggalkan sesama manusia, itu kata Bauman yang perlu dipupuk. Dan itu semakin susah seiring berjalannya waktu. Holocaust sudah terjadi di masa lalu, pembunuhan massal, tapi ya mungkin kita nggak separah pembunuhan massal zaman itu, tetapi pembiaran massal di era digital itu menjadi sangat kuat. Pernah nggak sih kita melihat profile picture orang lain di media sosial, terus kita coba mikir, bagaimana sih kabarnya? Apa sih yang dia rasain? Kenapa dia posting seperti itu?
apa sih pergolakan emosi di balik itu, atau kita hanya bilang, oh iya, ini gambarnya bagus ya, dia posting tentang ini, that's it. Enak dilihat, terus kita langsung skip, swipe right atau swipe left kalau nggak suka. Nah, jadi seiring berjalannya waktu si Bauman berharap sih solid modernity yang melahirkan Holocaust, liquid modernity yang melahirkan digitalisasi, jangan sampai meniadakan wajah nurani manusia. Kita perlu melihat orang seperti orang, bukan sebagai persona yang kita lihat di Instagram saja, di LinkedIn saja. Kita betul-betul melihat wajah orangnya, bukan persona yang hanya tampil di depan saja. Itu sih etika yang ingin dikembangkan sama si Bauman. Kira-kira gitu. Alright, Kak, ini ada lagi pertanyaan nih, Mas Kevin. Saya sangat tertarik sekali sama ilmu sosiologi, apalagi sama buku yang membahas tentang sosiologi. Hal ini dipicu oleh realitas bangsa dan negara yang memiliki nilai sosial yang tinggi sehingga semangat solidaritas berantai di mana-mana. Aku mau tahu lebih dalam ini, Mas, mengenai teori dari sosiologi mana sih yang bisa kita kaitkan dengan semangat solidaritas bangsa kita dengan tokoh-tokoh sosiolog yang sudah ditulis sama Mas Kevin. Terima kasih. Kalau Indonesia ya, kasus Indonesia, saya pikir 3 tokoh ya. Tokoh pertama Benedict Anderson yang menulis tentang Imagine Community. Dia bilang sejak Sumpah Pemuda bahasa Indonesia menjadi semangat persatuan buat kita semua. Jadi itu sangat bagus ya, bagaimana keinginan untuk bersatu itu berasal dari keinginan untuk berbicara dalam bahasa yang sama, kata-kata yang sama, komunikasi yang bersatu. Itu Benedict Anderson. Kedua, Clifford Geertz. Kalau teman-teman tahu, Clifford Geertz yang bilang bahwa kelompok Islam di Indonesia terbagi jadi 3 di Jawa, Abangan, Santri, Priai, itu bisa juga menjelaskan semangat solidaritas di Indonesia. Yang ketiga, coba baca buku Frans Magnisuseno, Etika Politik. Itu menjadi sebuah semacam acuan bagaimana kita seharusnya menghargai ya sistem konstitusi dan kebutuhan aspirasi bangsa. Saya lagi nulis satu buku lagi, doakan supaya bisa terbit tahun depan. Itu buku tentang sejarah Indonesia. Ibaratnya kayak teman-teman mau belajar PKN, sejarah jadi satu sosiologinya, studi kasus Indonesia seperti ini. Indonesia ini banyak dikuatkan oleh 3 ideologi besar. Sudra, Brahma, Kesatria. Terus dengan, itu dari Majapahit, terus dengan datangnya agama Islam, Sudra menjadi abangan, santri, Brahma menjadi santri, terus Priai menjadi berasal dari kesatria itu. Nah, terus dengan berjalannya waktu, ideologi modern jadi Nasakom, nasionalis agama komunis. Orde lama adalah Sudra kerakyatan, Orde baru kesatria militer, dan Orde reformasi adalah Brahma agama. Itu semangat solidaritas kita di Indonesia saat ini, dan itu cukup rumit, tapi itu yang ingin dibahas. Itu. Oke, bagi saya yang bukan orang sosiologi nih, Mas, kira-kira kenapa saya harus punya atau baca buku ini, Mas? Bentar ya, saya... Oke. Kalau bukan sosiologi, kira-kira kenapa saya harus punya atau baca buku ini, Mas? Kalau bukan dari sosiologi, memang kebutuhan untuk buku teori itu tidak seurgen mahasiswa sosiologi, itu pertama-tama. Karena buku ini memang by design ditujukan untuk mahasiswa sosiologi, dasarnya di sana. Tapi kalau bukan dari sosiologi, itu buat apa? Itu salah satu caranya adalah buat memahami relasi manusia, hubungan antar kelompok, dan juga sejarah terkini tentang masalah kemanusiaan. Mulai dari Durkheim, bagaimana agama bekerja. Ingin tahu bagaimana agama bekerja. Terus ada Marx, bagaimana sebetulnya ideologi itu bekerja antara kelas atas dan kelas bawah. Terus bisa membahas tentang Holocaust juga lewat Bauman atau lewat
Peter Berger tentang namanya bagaimana agama dipertahankan. Kenapa sih ada semangat anti barat-baratan di kalangan keindonesiaan? Kenapa nggak ada anti Korea-Koreaan, tapi anti barat-baratan itu sangat hits gitu. Walaupun dua-duanya sama-sama mempunyai afiliasi popularitas yang sama. Nah, hal-hal seperti itu, pertanyaan-pertanyaan tentang why is this happening like this, itu ada di dalam buku ini. Itu nggak harus dipelajarin secara akademis. Tetapi buku ini bisa menjelaskan secara reflektif kejadian sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Oke, Mas, sebatas pengetahuan saya, kajian tentang sosiologi cinta di Indonesia itu sangat minim. Mengapa hal itu terjadi? Padahal di Barat, kajian sosiologi cinta itu cukup komprehensif, seperti Anthony Giddens. Kemudian kalau mau bahas sosiologi cinta bisa menggunakan Bauman atau tidak? Oh, pertanyaannya yang ini susah nih. Ini sepertinya kalau nggak salah dari mahasiswa sosiologi. Kalau Giddens itu ada satu istilah ya, namanya lebih kayak ada pure love, ada conspicuous love, ada itu karena Giddens meneliti tentang yang namanya perubahan sosial. Jadi dia ingin melihat bagaimana sih cinta itu berubah dari waktu ke waktu, khususnya pada zaman 1960 ketika munculnya hippies dan kawan-kawan mulai mendefinisikan ulang tentang namanya cinta. Kalau bahas sosiologi cinta pakai Bauman bisa nggak? Bauman pernah nulis satu buku namanya Liquid Love. Itu bukunya bagus, teman-teman bisa baca. Tapi secara ringkas ceritanya gini, love itu sekarang sifatnya sentimental, jadi sifatnya tuh cenderung bisa keluar dan masuk tanpa ikatan komitmen tertentu. Jadi ekspektasi manusia tentang namanya cinta itu jangan terlalu didamba-dambakan seperti yang terjadi di cerita-cerita dongeng fantasi. Happily ever after, nggak ada kayak gitu. Jadi banyak sosiolog-sosiolog tuh pengen bilang, guys, please be realistic. Welcome to reality. Cinta nggak semanis yang kalian bayangkan. Tolonglah sedikit sadar bahwa nggak segampang itu. Tetapi dari yang namanya sosiolog ini kita bisa belajar bahwa banyak faktor yang perlu dipertimbangin sebelum orang ngomongin cinta-cintaan. Mau nikah, jangan ngomongin cita-citaan saja. Pikirin baik-baik. Budaya latar belakang budayanya seperti apa sih? Kondisi ekonominya seperti apa sih? Cara memproses manajemen finansial, bagaimana perspektif masing-masing terhadap definisi pernikahan, itu penting loh. Kedewasaan tuh bukan sesuatu yang muncul hanya karena orang rasa suka, tapi perlu betul-betul dipikirkan. Itu sebetulnya yang dipandu oleh para sosiolog ini. Dan memang kalau teman-teman mau tahu, sosiolog paling enak bahas apa? Bahas cinta sih. Tapi ngertiin dulu, cintanya bukan cinta cinta monyet. Ini benar-benar cinta orang mikir gitu. Sosiologi cinta di Indonesia minim nggak? Minim. Tapi teman-teman bisa cari tulisan dari Fuad Hasan, kalau nggak salah mantan Menteri Pendidikan, salah satu pendiri STF juga, Board of Director. Dia nulis buku Kita dan Kami. Itu sosiologi cinta, bisa dibaca. Nah, menarik sekali. Terus ada lagi nih pertanyaan Mas Kevin. Apakah masyarakat Indonesia sudah mutlak menjadi masyarakat postmodern? Apakah benar-benar postmo, Mas? Argumentasinya apa, Mas? Kita luar negeri dulu ya guys, jangan terlalu di Indonesia dulu, nanti bingung. Kalau di luar negeri, memang transisinya itu cukup clear cut ya, transisinya itu keras gitu. Dari pre-modern yang awalnya gereja dan politik bersatu, terus modern ketika gereja dan politik berpisah, akhirnya politiknya itu sifat super state ya, namanya super state, sampai akhirnya jadi postmodern, itu bukan super state tapi sekarang munculnya anti state and pro musical industry. Itu kira-kira transisi di luar negeri. Kalau di Indonesia, teman-teman
nggak bisa langsung mengambil posmo ke dalam konteks seperti itu. Ingat lagi bahwa template dasar kita adalah Sudra, Brahma, Ksatria. Ingat ya, Sudra, Brahma, Ksatria. Jadi pola kemajapahitان itu yang ada di Jawa itu cukup besar dan memengaruhi Indonesia secara masif. Postmodern yang namanya liberalisasi itu paling kuat di mana? Sudra, Brahma, dan Ksatria. Di sudranya. Yaitu pada kalangan kelompok yang ingin perubahan sosial. Kelas bawah, abangan, sudra, kerakyatan, populis itu. Itulah di mana penganut postmodern paling banyak. Tetapi kelompok penganut ini bukanlah satu-satunya yang mutlak. Masih ada yang lain. Masih ada yang cenderung lebih ke religious modernism, yaitu Brahmana. Terus masih ada yang cenderung lebih sifatnya sekuler nasionalis, itu namanya Priyai Ksatria. Jadi ada 3 kekuasaan yang saling bergilir di Indonesia. Jadi pre-modern kita, modern kita, postmodern kita itu berjalan secara beriringan. Bukan transisi baku seperti yang ada di Barat. Gitu sih. Ada lagi nih pertanyaan, banyak banget pertanyaannya. Jadi aku pekerjaannya agak berkurang dan sangat memudahkanku nih, Mas nih. Mungkin agak jadi gerambiang gitu ya, tapi bahwa di buku ini Mas itu mencoba mengungkapkan keluasan sosiologi gitu ya. Maksudnya inklusivitas pemikiran sosiologi yang bisa dikaitkan dengan macam-macam gitu. Mau dikaitkan sama posmo, hayo gitu kan. Mau konstruksi cinta, konstruksi apa namanya kelas di tanah kita, hayo gitu. Terus ngomongin cinta, hayo gitu. Jadi memang buku ini semacam apa ya? Jadi dia relate juga, mungkin juga untuk orang-orang yang bukan mahasiswa sosiologi ya Mas ya, karena memang luas banget gitu kan. Maksudnya Kalmak ini filsuf gitu, tapi di sosiologi dia dipakai juga gitu sebagai, maksudnya gimana ya, every kind of knowledge itu kan pasti menginduknya pada orang-orang yang memang di filsafat gitu kan. Jadi eh apa memang sangat relate gitu sama realitas kita mungkin di saat ini. Nah, Kak Kevin, ini ada lagi pertanyaan. Setelah menempuh studi di Inggris, bagaimana pendapat atau penilaian Kak Kevin terhadap textbook sosiologi, juga antropologi yang digunakan di kampus di Indonesia? Misalnya buku sosiologi, suatu pengantar karangan Suryono Sukanto, dan pengantar antropologi karangan Kunchara Ningrat. Waduh, ini berat nih. Gue aja juga pusing juga nih baca ini. Hal-hal ya apa yang masih perlu dipertahankan dan dipertajam dan relevan, dan hal mana yang perlu mendapatkan semacam revisi atau pengembangan lebih lanjut. Terima kasih. Ini berat deh. Kayaknya kita nggak cukup waktu ya untuk menjelaskan pertanyaan ini. Ini dosen apa gimana Pak Henry Hutahan nih? Halo Pak Henry. Anda aja yang jadi moderator sini Pak. Kayaknya dia gemai gitu ya sama gue. Enggak, memang diskusi ini mau dikemas agar lebih memang lebih terbuka dan lebih cair untuk anak mahasiswa Pak. Jadi saya berperan sebagai seorang penggembira saja, jadi moderator penggembira saat ini. Kalau buku itu ya Kayak gila sih ya. Teori sosiologi ini kan berat kan. Jadi kalau pembawaannya saya ikut menjadi seorang yang berat, jadi akan berat. Oke, silakan Mas, nggak sabar jawab kan ya ini. Kalau buku-buku dari Sujono Sukanto itu kan sosiologi hukum ya beliau. Terus Kunjangan Ringgat itu bisa dibilang founding fathers antropologi di Indonesia. Terus kalau tulisan dari dosen saya, pengantar sosiologi dari Profesor Kamanto Sunarto itu juga itu kayak buku-buku writers yang benar-benar giants gitu. Buku saya itu lebih tepatnya hanya sebuah ringkasan ya teman-teman, sebuah ringkasan, sebuah pembaharuan,
saya berdiri di atas pundak-pundak dari para penulis besar ini. Kalau teman-teman nanya sama saya, kira-kira buku yang paling membantu saya waktu kuliah apa? Pengantar Sosiologi dari Bapak Kamato Sunarto, dosen saya, dan juga Bapak Sujorno Sukanto, salah satu yang sangat membantu saya. Bacaannya sangat bagus, dan saya banyak menggunakan buku itu. Jadi buku saya itu lebih memberikan kebaharuan, mengkontekskan ilmu ke dalam keseharian terkini, yaitu menggunakan sosmed, apa sih yang terjadi saat ini, yang mungkin buku-buku pada zaman itu belum tentu bisa mengcover kejadian keseharian sekarang. Kira-kira seperti itu. Gitu deh. Iya, itu tadi. Singkat sekali jawabannya untuk pertanyaan seberat itu. Nanti mungkin bisa ngobrol-ngobrol di luar meeting ini kali ya, karena akan mungkin memakan satu bab sendiri buku gitu ya tentang apa pertanyaan tadi itu pertanyaan disertasi kayaknya. Apa yang bisa dipertajam dan dikembangkan dari pemikiran para founding fathers sociology itu di Indonesia gitu kan. Nah, Mas Kevin, aku dipesan nih untuk promosi dulu nih buku kamu ya sama Oke. penerbit Obor udah dicerewetin nih dari tadi. Penawaran khusus buat Anda semua, dapatkan promo buku Kisah Sosiologi. Sekarang juga diskonnya 25% untuk pembeli awal nih. Harga regulernya Rp87 dan harga promonya sekarang ini menjadi 65.250. Ayo semuanya kita ramaikan, kita beli bukunya hadiah untuk teman-teman yang lain yang lagi ulang tahun atau lagi merayakan Hari Guru. Mas, saya mengucapkan selamat Hari Guru ya buat Mas Kevin ya. Oh iya, saya baru ingat. Mm-mm. Saya ternyata guru juga di sini. Iya dong, harus dong punya apa keterikatan emosional gitu terhadap profesi Iya. sendiri seorang pendidik. Oke, eh apa ya? Aku juga udah selesai nih pertanyaannya dan kita masih 3 menit ya untuk pengundian door prize. Nah, teman-teman, jika ada pertanyaan lagi, dipersilahkan ya untuk karena 3 penanya terbaik ini nanti akan mendapatkan door prize ya. Prize apa ini? Mendapatkan voucher reksadana persembahan satu orang dari semua yang tanya tadi akan mendapatkan voucher reksadana persembahan dari Bibit senilai Rp250.000 dan 2 orang peserta mendapatkan voucher gratis baca e-book terbitan Obor sepuasnya selama 1 bulan persembahan dari Gramedia Digital. Oh gila nih pasti teman-teman rame ini tadi tanya tuh gara-gara itu kali Mas ya. Padahal aku belum umumin ya. Semakin gua umumin nanti semakin banyak pertanyaan ini kayaknya. Semakin bersaing. Mas, nanti kita akan memilih beberapa penanya terbaik yang saat ini yang tadi itu membuat dirimu merasa apa terpanggil untuk menjawabnya dengan elaboratif tadi siapa. Mas Kevin, ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan mengenai Hari Guru Nasional kan dan Hari Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Internasional. Nah, aku ingin ingat lagi sama ilmu Pierre Bourdieu tentang kesenjangan sosial yang begitu marak di sekolah. Gimana nih Mas? Sama kejadian-kejadian yang begitu viral di dunia maya saat ini Mas. Pertanyaannya ini kompleks sekali, semua digabung jadi satu gitu ya, kayak hamburger nih. Paket sembako, jebret, terus harus saya jawab gitu satu-satu. Wah, saya yang jadi pusing ini. Pierre Bourdieu kan bicara tentang konteks sosial. Inti dia adalah tentang konteks arena sosial. Kita bicarain sesuatu dalam arena tertentu. Ada orang lahir dari arena yang baik, ada orang lahir dari arena yang penuh konflik. Bagaimana kita memandang yang namanya Hari Guru, Hari Penghapusan Kekerasan Seksual, kita perlu melihat konteks. Bicara tentang guru dan bicara tentang perempuan di Indonesia itu nggak gampang.
Karena arena di Indonesia, kalau teman-teman lihat ya, apa sih yang dihargai oleh masyarakat Indonesia? Biasanya 2 poin besar. Satu adalah nama, kedua adalah kekuasaan. Siapa yang memegang nama dan siapa yang memegang kekuasaan akan menempatkan posisi high table. Kalau saya pakai bahasa John Wick ya, dia menempatkan posisi high table, yaitu arena tertinggi. Nah, bagaimana dengan guru dan perempuan? Sebetulnya, kalau kita perlu jujur ya, guru dan perempuan adalah kosakata yang sering dianggap sebagai subhuman di Indonesia. Yang dipandang sebagai superhuman adalah yang mengambil posisi sebagai konglomerat, atau misalnya birokrat tinggi, atau bahkan pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat level tinggi, itu baru dipandang sebagai superhuman. Yang jadi subhuman biasanya adalah jadi guru. Makanya perhatiin ya teman-teman, kondisi guru dan perempuan di Indonesia itu kurang dihargai. Sebutkan nama guru yang berjasa, yang teman-teman ingat. Saya maksudnya guru ya, bukan menteri, bukan posisi pengajar level tinggi. Sebutkan nama guru di daerah yang teman-teman kenal. Atau perempuan biasa banget yang teman-teman kenal. Itu jarang, susah untuk disebutkan. Kita lebih mudah menyebutkan nama, bahkan masukin ke dalam dictionary, itu orang-orang hebat. Karena kenapa bisa seperti ini? Karena sekali lagi, arena atau intensi kultural kita dalam pakai bordiu belum melihat orang-orang kecil. Kita masih ingin mendapatkan kekuasaan lebih banyak ke atas. Kira-kira seperti itu. Ketika orang kecil itu diangkat ke atas, itu jadi viral. Karena orang bingung, kok tiba-tiba ada orang kecil muncul kena spotlight masyarakat seperti itu. Itu yang jadi persoalan. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain nih. Terima kasih untuk enlightenment konteks Indonesianya yang sekarang cenderung Java sentris katanya. Ini pertanyaan lucu. Bagaimana pandangan Pak Yohan? Pak Yohan ini siapa? Pak Kevin namanya. Pak Kevin Nobel. Ini Mas, ini nama baptismu apa bukan? Bukan nama baptis gua. So tahu nih Pak Yusak, namanya Pak Kevin. Ya ampun, nyasar di mana sih Anda ini? Bagaimana pandangan Pak Kevin dengan wajah pendidikan Indonesia ke depan dalam perspektif sosiologi gitu ya? Apakah warna multikultural Indonesia dapat lebih dikedepankan dalam istilah Pak Kevin ini? Ada 3 kelas tadi, Brahmana, Ksatria, dan Sudra. Apakah masih ada harapan Pak? Terima kasih. Saya pakai pandangan pribadi dulu ya, saya nggak tahu. Teman-teman bisa setuju dan enggak. Kalau bagi saya pribadi, 3 kekuasaan tersebut, bukan 3 kelas, 3 golongan tersebut, itu akan terus ada di Indonesia. Itu sudah 1000 tahun yang lalu, sejak Majapahit. Jadi jangan terlalu ekspektasi besar bahwa 3 golongan itu akan hilang secara tiba-tiba. Itu sudah 1000 tahun, dan kita merdeka 76 tahun dengan konflik dari Orde Lama baru reformasi, itu hanyalah sebuah sampel kecil yang mengulang template yang sudah dibekaskan di mindset kultural Indonesia, khususnya Jawa, selama 1000 tahun. Jadi kita harus menerima fakta itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan kita, yaitu dengan menyatakan bahwa manusia tidak bisa digolongkan hanya sebagai golongan Brahmana, Ksatria, atau Sudra. Teman-teman kalau nonton ini series Avatar, ada Fire Nation, Water Nation, Earth Nation, atau teman-teman nonton Harry Potter, ada Hogwarts kan, ada Gryffindor, ada Hufflepuff, ada apalagi Ravenclaw, Slytherin. Perhatiin deh, kisah utamanya yang membuat akhirnya bisa menang itu sebetulnya bukan pertarungan antar kelas atau antar golongan itu, tetapi adalah tentang persatuan antara ketiganya.
bagaimana ketiganya itu bekerja sama, bagaimana semuanya itu menemukan persatuan yang sejati, itu yang akhirnya mengantarkan negeri ini bisa menjadi lebih baik lagi. Pendidikan kita di Indonesia, jujur saja saya lihatnya cenderung teknis. Tanggal proklamasi, tanggal konferensi meja bundar, tanggal kapan Orde Baru berakhir, Orde Lama berlanjut, Orde Reformasi. Kita hanya main tanggal-tanggalan, guys. Kita butuh pemaknaan lebih dalam yang melampaui 3 golongan tersebut. Itu yang sebetulnya perlu diangkat dalam pendidikan kita. Pendidikan multikultural, bukan hanya multikultural, tapi interkultural. Multikultural hanya menggambarkan perbedaan 3 golongan itu. Kita butuh interkultural, yaitu melampaui perbedaan itu. Masih ada harapan? Masih ada harapan. Saya pernah nanya sama ini siapa? Romo Franz Magnis. Romo Magnis kan udah lewatin nih, 3 orde. Semuanya udah dilewatin. Saya nggak pernah lewatin. Romo Magnis udah Orde Lama, baru Reformasi. Tahu Sudra Brahma Ksatria. You know it lah. Kira-kira apa sih pesan terakhir Romo Magnis buat kita semua? Terus Romo Magnis bilang, Indonesia ngalamin naik turun terus. Peperangan antar golongan ini. Tetapi di antara naik turun itu, Indonesia tetap mempunyai pola naik ke atas. Jadi jangan putus harapan. Masih ada harapan, dan suatu hari nanti kita tetap perlu megang optimisme. Pasti di negeri ini ada orang-orang tertentu yang relasional, yang melampaui ketiga golongan itu, yang betul-betul ingin care untuk tiga-tiganya. Pasti ada orang itu. Dan dialah yang kemudian bisa mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu jawaban saya. Wah, ini udah mengarah ke politik ya. Enggak. Kita asik-asik aja ya sore ini ya, kalau nanti dari Mas Kevin sendiri memiliki pandangan terkait keindonesiaan gitu ya. Maksudnya bahwa sosiologi tentunya dia membaca Indonesia gitu, dan selalu social sciences itu selalu berkaitan dengan kekuasaan kan, dengan dengan politik gitu tentunya. Pasti juga seorang Mas Kevin juga mengikuti isu-isu yang sedang bergulir gitu di Indonesia gitu, terkait kebijakan pemerintah, terus mau kemana Indonesia ke depan gitu kan. Nah, in the future, aku mau nanya nih ke Kak Kevin. In the future, kira-kira generasi muda kita itu mampu nggak mengemban utang yang banyak gitu kan? Terus generasi sandwich yang mungkin semakin bingung gitu kan, kayak gue gini. Moderatornya tapi bingung gitu. Bingung ini apa gitu. Enggak. Bercanda. Jadi generasi sandwich yang kalau kita baca di banyak reference gitu ya, adalah generasi yang memang benar-benar tertekan gitu ya, tertekan ke atas dan ke bawah, dan tergencat dari mana-mana gitu, keluar mau kemana gitu kan. Terus beban utang yang seperti itu, terus belum lagi fenomena sebagai sebagai seorang pegawai, berat banget gitu ya untuk menjalani hidup yang cucu gitu. Yang cucu tuh maksudnya kayak zaman dulu tuh ada banyak komentar, seenak zamanku toh gitu, zaman dulu tuh orang cari duit tuh gampang banget, sekarang itu susah sekali gitu. Terus kayak kenyataan pandemi ini secara sosiologi seperti apa gitu ya Mas. Mungkin dirimu bisa memberikan pandangan dan opini terkait ini nggak, tentang tentang ini, dan bagaimana sosiologi atau ilmu sosial ini melihatnya gitu, Mas. Kita sekarang di zaman yang lebih susah dari sebelumnya. Itu aku akui benar. Karena kita hidup di era, mungkin kita akses kepada akses digital, akses pekerjaan segitu limpah. Kita bisa kenal banyak orang lewat networking, itu segitu gampang. Tapi kayak karena akses segitu terbuka, kita susah untuk menjadi signifikan di tengah lautan kebebasan itu.
Dan kita akhirnya merasa kayak support system kita itu tipis. Dulu orang tuh kalau dapat support system tuh nggak banyak, tapi kuat gitu loh. Kalau kita sekarang tipis, kita kayak tisu yang dilempar ke dalam lautan dan kita bingung mau arah kemana. Untuk anak muda milenial, khususnya yang kayak saya pun juga terhitung di sana, salah satu caranya adalah belajar mulai memahami bagaimana financial planning itu penting. Financial planning itu sangat penting. Saya pun melakukan financial planning, teman-teman. Dan kedua, selain melakukan financial planning adalah ini ya, social analysis, opportunity, SWOT analysis, state market society analysis itu penting. Bagaimana kita memahami posisi kerja kita nantinya. Apakah teman-teman mau kerja di state yang berhubungan dengan hukum, sebagai birokrat, atau sebagai bagian dari market, ekonom, misalnya pemain saham, atau teman-teman mau melakukan Bisnis, jadi startup gitu ya. betul. Nah, itu semua bisa, teman-teman. Mau jadi popular music di society itu bisa. Tapi apa sih kunci utamanya? Kuncinya dua sih. Satu, suka belajar, interdisipliner. Kayak udah coba belajar birokrasi, coba deh study tentang human resource. Saya belajar human resource. Teman-teman kalau udah belajar human resource, coba deh masuk ke dalam psikologi. Habis psikologi ke hukum. Kayak spend 1 hour a day untuk menikmati itu. 1 hour a day, yaitu 5 jam per minggu, yaitu sekitar kali 4, 20 jam per bulan. Itu teman-teman 1 jam aja sehari belajar skills baru. Itu akan sangat membantu teman-teman untuk manuver kerja dimanapun. Number 2, bukan hanya kerja dimanapun, tapi kerja di satu tempat secara loyal, sambil mengambil skill set yang baru. Karena gini, semakin bebas suatu masyarakat, semakin bebas opportunity, orang semakin besar curiga. Banyak human resource sekarang saat ini, saya bicara sebagai human resource consultant juga, itu curigaan dengan anak-anak muda yang loncat-loncat sana-sini dalam mencari pekerjaan. Jadi teman-teman kalau mau cari kerjaan, kalau mencari magang, oke, no problem. Tapi kalau mencari tempat bekerja yang baik, perusahaan ingin invest di Anda, caranya adalah kamu sendiri harus belajar 1 jam sehari dan stay loyal. Stay loyal in one place. Betul-betul loyal dan bangun hubungan yang baik. Itu akan sangat membantu. Jauh. Financial planning, spend 1 hour a day untuk belajar, dan stay loyal. Trust me, it works. Karena itu yang dibutuhkan saat ini. Wah, menarik sekali. Gue banget ya loncat jadi kudu loncat gitu ya. Kadang moderatorin di sini, kadang moderatorin di sana. Jadi loncat-loncat. Kalau loyal di obor terus nanti bokek saya, Mas. Oke, teman-teman, ini masih banyak banget Mas Kevin yang mau bertanya sebenarnya. Saya berikan satu kesempatan lagi, satu saja, dan saya akan hidupkan mic untuk teman yang mau bertanya sore ini. Ini penanya terakhir dan sekaligus setelah itu, Mas, saya minta Mas memilih 3 orang peserta yang mendapatkan tadi door prize-nya. Ada yang mau angkat tangan, yang angkat kaki boleh juga. Kalau belum ada, saya bacakan pertanyaan yang ada saja ya Mas kalau gitu ya. Karena sudah mendekati acara closing sebenarnya. Bagaimana pandangan Bang Kevin tentang moderasi beragama dilihat dari sudut pandang sosiologi. Kemudian apa sebenarnya yang menjadi akar dari segala macam bentuk penindasan atau perundungan? Aduh, ini berat lagi nih Mas. Di Rimar ini panen pertanyaan yang berat-berat. Kayaknya hidup ini berat banget gitu ya di Gue biasanya kalau seminar lain kayak pandemi. gini nggak sih? Atau gue doang nih yang kayak gini? Iya. Kayaknya dirimu doang nih Mas nih. Dalam terhadap kaum lemah dalam dunia pendidikan yang ditinjau dari pandangan sosiologi. Terima kasih Bang Kevin. Mas Kevin, ini pertanyaan terakhir aja ya, dan
Iya, jangan iya. lebih dari 3 menit. Setelah itu kita closing statement. Ini kayaknya Oke. teman-teman sangat penasaran sama bukunya. Iya. Makanya, bentar Mas, ini bukan promosi, ini beneran gitu loh. Di sini tuh bener-bener terstruktur. Jadi kalau teman-teman at a glance membaca, judulnya tuh langsung kayak tokoh-tokoh gitu loh. Jadi kayak misalkan kayak kita mau belajar Anthony Giddens gitu, ya udah langsung buka halaman 107 gitu. Jadi kayak kita tuh diajari untuk apa namanya membuka langsung tokoh-tokohnya sehingga dia lebih terstruktur gitu, nggak memang dia bukan kajian yang mendalam tentang tokoh tersebut atau pemikiran tokoh tersebut gitu, tapi kita langsung at a glance tuh tahu oh ke arah sini toh gitu. Ya Hmm. silakan Mas Kevin dilanjutkan menjawabnya dan Hmm. sekaligus closing statement Mas Kevin. Oke. Ini pandangan tentang moderasi agama ya, dan juga kaum lemah di Indonesia, saya lihatnya. Sekali lagi kita ada 3 ideologi besar. Kalau kita lihat masing-masing ideologinya, itu bisa jadi ekstrim. Brahmana bisa jadi agama ekstrim, kesatria bisa jadi negara fasis ekstrim, kalau kerakyatan bisa juga jadi populis ekstrim. Bagaimana kita moderasikan? Itu kalau kita baca, saya ambil dari buku saya, teman-teman coba buka buku bacaan pada Etzioni atau Habermas. Intinya cuma 2 hal. Belajar jujur, menyatakan kebutuhan kita, belajar menemukan kebaikan bersama, common good. Melalui komunikasi yang jujur, kata Habermas, orang bisa bersatu kok. Kedua, melalui keinginan untuk mencari satu titik hal yang sama, orang bisa bersatu. Dan saya tambahin satu, belajar untuk ini sih, care sama orang lain. Orang lain bukan musuh kita. Orang lain juga seperti kita. Itu Georg Simmel ya, bab keempat. Orang lain mungkin adalah the strangers buat kita, tapi setelah kita berbincang dengannya, dia bukan lagi the strangers, tetapi juga menjadi our neighbor kan. Jadi kita belajar bahwa sebenarnya tujuan utama sosiologi adalah to be one ya with our strangers. Kalau kita hanya mencari yang sama dengan kita, well sebenarnya itu masih selfish sih. Kalau kita cari yang mirip-mirip sama kita, sebenarnya itu bukanlah lain daripada egoisme yang diperbesar. Jadi ukuran untuk berkembang di dalam moderasi agama, moderasi penindasan perundungan adalah belajar untuk melihat orang lain seperti diri kita sih. Itu yang bisa saya sampaikan. Itu ada di bukunya kok, tinggal dibaca aja kok. Nah kan, jadi teman-teman beli dong gitu loh, ya kan, biar bisa lebih paham gitu. Maksudnya ini kan pertanyaan yang sebenarnya kompleks dan bisa dijelaskan gitu di dalam Iya. buku. Oke, Mas Kevin, kita sudah tinggal 2 menit lagi sebenarnya acara ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Mas, tolong pilih 3 penanya terbaik yang Mas. Siapa Oke. tadi? Ya. Pertanyaan terbaiknya saya ada kriteria ya, dari ketajaman pertanyaannya, terus urgensinya, sama dugaan saya adalah mereka kemungkinan besar adalah mahasiswa. Jadi kalau yang dewasa kalian bisa beli sendiri, tapi kalau mahasiswa yang terutama yang akan saya pilih 3 ya. Yang pertama adalah Fitra yang bertanya, kalau saya bukan sosiologi, boleh nggak baca buku? Tentu boleh. Jadi inilah bukunya. Oke. Fitra mendapatkan sebuah voucher reksadana persembahan dari Bibit senilai 250.000. Tepuk tangan. Oke, yang lain siapa, Mas? Kedua adalah Tias. Tias. Oke, Tias. Tias, Tias, Mas Kevin, apakah masyarakat Indonesia sudah mutlak menjadi masyarakat ya, Posmo? Itu tadi ya. Selamat ya Tias, nanti tolong kontak panitia. Terus yang ketiga siapa Mas? Yang ketiga adalah Akbar. Akbar. Oke, selamat Akbar, nanti tolong kontak panitia ya.
atau panitia bisa menghubungi gitu ya, di mana gitu. Nah, kita sudah di acara closing. Terima kasih sekali sudah mau bergabung di acara kisah sosiologi yang bersama dengan Kevin Nobel Kurniawan. Silakan di googling, di search lagi pemikiran-pemikirannya sosiologi yang sudah yang sudah dituliskan dengan sangat apik dan sangat terstruktur gitu di buku ini, dan bisa didapatkan juga di marketplace. Tapi kalau hari ini teman-teman mau membelinya itu mendapatkan diskon khusus 25% langsung dari penerbit Obor. Ya, terima kasih bagi pembicara dan penanggap tadi dari siapa, Mudia dan juga Alex. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara selanjutnya. Juga saya ucapkan terima kasih sekali buat Kevin Nobel Kurniawan, ya, Mas Kevin. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Dan juga penerbit Pustaka Obor Indonesia. Ya, terima kasih. Nah, teman-teman nanti jangan lupa ikut juga di acara selanjutnya hari Jumat tanggal 26 November 2021 akan ada acara menarik di Oborfest, judulnya Betawi Ngontrak. Itu ya, itu akan dipandu oleh teman dan sejawat saya Lutfi. Nanti akan membahas buku Betawi Ngontrak ya. Terima kasih sekali. Oh iya juga ini cerewet deh ya, ininya panitianya. Oke, ada lagi di Oborfest, Start Your Career in Communication at Startup Company, tanggal 27 Sabtu November 2021. Ada William di situ yang akan menjelaskan tentang startup, dan juga ada lagi public speaking for millennial. Lumayan banget nih pengetahuan tentang public speaking ya. Saat ini kan dibutuhkan banget, banyak banget anak-anak yang pengen jadi podcaster, jadi punya channel YouTube pribadi. Nah, ini penting sekali untuk anak-anak atau teman-teman kuliahan, teman-teman mahasiswa tahu gitu menjadi content creator tuh seperti apa gitu melalui public speaking yang handal gitu kan. Itu di tanggal 28 hari Minggu 2021 gitu, November ya. Terus acara ini akan dapat e-sertifikat loh gitu. Dan akan dibawakan langsung atau mereka mengundang Boy akan mengundang langsung M. Syahreza, news anchor TV, dan akan ada door prize yang menarik. Udah itu aja. Iya, terima kasih banyak atas partisipasi dan kedatangan teman-teman semua. Saya Sartika Dian undur diri dari teman-teman semua, dan maaf bila ada kesalahan-kesalahan, ketidaksempurnaan. Nah, itu kan hanya milik saya dan dan mungkin Mas Kevin ya kan. Enggak deh, Mas Kevin sangat perfect tadi menjelaskannya. Oke, teman-teman, saya ucapkan selamat hari Rabu pertengahan minggu. Ini tidak weekend, tapi tetap saya akan ucapkan selamat. Dan sudah ya, kita foto dulu atau enggak nih, Mas? Yuk kita foto dulu. Nanti say cheers ya semuanya ya. Ayo, mana ini wajah-wajah para sosiolog, dosen, pendidik maupun mahasiswa yang sedang hadir di acara kita. Ayo dibuka semua dong. Mana ini? Ayo dibuka semua, dibuka. Ya. Iya, di situ ada Mbak Dian Andiani sebagai bos Obor. Bos Obor, halo Mbak Dian. Ada speak up dikit nggak tentang acara hari ini?
acaranya sukses. Terima kasih Mas Kevin dan Mbak Dian, Sartika. Lucu sekali. Harus dong. Satu lagi pesan dari saya, jangan lupa beli bukunya dan jangan lupa ikutin acara Open Fest selanjutnya. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Cus, kita foto-foto yuk. Yuk, Mas, Ayo, sudah nggak? Sudah Anan, belum nih? Saban, atau siapa Saban? yang urus? Ana bisa dibantu dah. Oke. Iya. Cheers. Sudah. Udah? Terima Siap. kasih. Oke. Terima kasih semua. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Dian. Ya, Bye-bye. bye.